untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau senantiasa mengasihi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mengerti dan mengasihi satu sama lain. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, kita bertemu lagi di Biak Kanak-kanak Yesus. Apa kabar hari ini? Kita sekarang sampai pada Hari Raya Pentakosta. Tadi kita sudah menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita memperingati apa ya? Kita merayakan apa ya di Hari Raya Pentakosta? Siapa yang tahu? Ya, betul ya. Kita merayakan datangnya Roh Kudus atas para rasul. Tentunya tidak hanya datang untuk para rasul, tetapi Roh Kudus datang untuk kita semua. Karena kita adalah gereja, yaitu semua orang beriman yang percaya kepada Yesus. Lalu Roh Kudus itu siapa ya? Apa yang tahu? Mungkin banyak yang sudah tahu tapi bingung menceritakannya ya. Nah, mudahnya begini. Kalau kita membuat tanda salib demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah yang kita percayai. Kita percaya bahwa satu Allah, tiga pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari ini, adik-adik, bacaan kitab suci, kita diajak untuk ke masa di mana Yesus belum naik ke surga. Ketika itu, Yesus sudah bangkit, tetapi belum bertemu dengan para muridnya. Nah, kita dengarkan sabda Tuhan ya, yang diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 23. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik, diceritakan tadi di tengah ketakutan para murid, kalau apa yang menimpa Yesus juga akan menimpa mereka. Apalagi Yesus tidak bersama mereka lagi. Dan tiba-tiba Yesus hadir dengan tubuh yang telah dimuliakan karena ia sudah bangkit. Tentunya para murid sangat senang ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka kembali untuk menguatkan mereka. Maka Yesus menghembuskan Roh Kudus supaya mereka semakin berani dalam berkarya, dalam perutusannya sebagai murid-murid Yesus. Nah, adik-adik, seperti kakak katakan tadi, Roh Kudus tidak hanya hadir kepada para murid, tetapi juga hadir di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus hadir di dalam diri kita? Nggak kelihatan ya. Jadi, tahu balon nggak? Tentunya sudah tahu balon ya. Balon itu awalnya kecil, ya. Tapi setelah kita tiup, balon itu menjadi besar. Apa yang menjadikannya besar? Tidak kelihatan. Karena yang menjadikannya besar yaitu apa? Udara. Udara itu tidak kelihatan. Ya, setelah kita tiup berarti udara kita masukkan ke dalam balon dan balon itu menjadi besar. Ya, demikian juga Roh Kudus hadir di dalam diri kita, tidak kelihatan. Bagaimana kita melihatnya? Dari perbuatan-perbuatan kita. Adik, misalnya ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, yang satu bagus, yang satu tidak. Misalnya hari ini ada banyak PR, tetapi ada acara TV bagus. Nah, ketika kamu memilih acara TV bagus, ada perasaan tidak enak, ya, karena kamu merasa bahwa ada kewajiban, ya, yang belum kamu lakukan. Nah, perasaan itulah yang didorong oleh Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus selalu menggerakkan kita untuk berbuat seturut kehendak Allah. Ketika kita melihat orang miskin, kita ingin memberi uang. Ketika kita melihat teman kita tidak membawa kue, kita ingin memberinya. Itulah kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita. Dan seperti tadi, para rasul dalam keadaan takut, dalam keadaan putus asa, maka Yesus juga menyertakan Roh Kudus
bagi mereka, supaya mereka tidak takut lagi dan mereka bisa lebih berkarya di masa yang akan datang. Demikian juga adik-adik, ketika kamu merasa takut, ketika kamu merasa tidak bisa melakukan sesuatu, kita boleh berdoa kepada Roh Kudus. Maka Roh Kudus pasti akan menolong kita, menemani kita. Untuk cerita tentang kehadiran Roh Kudus kepada para murid setelah Yesus naik ke surga dapat kita lihat di video berikut ini ya. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Adik-adik, kita sampai pada kreativitas untuk adik-adik yang semester depan sampai pada kelas 3. Kreativitasnya adalah mewarna gambar para rasul. Yang diwarna baju dan rambutnya saja ya. Nah, di atasnya kamu menggunting lidah-lidah api, lalu kamu tempelkan di atas kepala para rasul. Mudah ya? Nanti materi-materi semua akan dibagikan. Untuk kelas yang besar, tugasnya adalah mencari kata-kata yang berhubungan dengan perayaan Pentakosta.
Kata-katanya kali ini dalam bahasa Inggris. Kalau kamu sempat, boleh juga dicari artinya dalam bahasa Indonesia, kamu tuliskan di sebelahnya. Kata-katanya bisa kamu temukan mendatar, menurun, diagonal, atau serong. Nggak sulit ya? Sudah mendapatkan Roh Kudus. Siapa takut? Dikerjakan ya. Nah, adik-adik, berikutnya kita akan doa penutup dan lagu. Sampai bertemu di minggu depan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Doa penutup. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mencurahkan Roh Kudus kepada kami. Walaupun kami tidak dapat melihatnya, tetapi kami dapat mendengarnya berbicara dalam hati dan merasakan kehadirannya dalam hidup sehari-hari. Bantulah kami agar kami mampu membuka diri kepadanya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.